Melalui kasih Yesus, kita pada akhirnya diajarkan untuk hidup di dalam pengampunan. Bukan hanya kita diajarkan untuk hidup dalam menyadari Tuhan itu baik, tetapi kita juga diajarkan untuk supaya kita hidup dalam pengampunan. Bapak Ibu, udahlah, jangan hidup di dalam rasa benci, jangan hidup di dalam rasa kecewa, jangan hidup di dalam rasa sakit hati, jangan hidup di dalam rasa dendam, jangan hidup di dalam rasa kepahitan. Saya ingin kasih tahu sebagai spokesperson Jesus, mewakili Jesus, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang namanya benci, yang namanya dendam, yang namanya sakit hati, yang namanya kecewa, yang namanya sungut-sungut, hanya akan mendatangkan sakit penyakit di dalam tubuh kita. Ada penyakit-penyakit yang memang disebabkan karena genetik, tetapi juga ada sakit penyakit yang disebabkan, yang timbul, yang tumbuh dari karena rasa sakit hati, kecewa, marah-marah, simpan dendam, rasa trauma. Saudara, itu tidak berarti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Yesus. Kasih Yesus mengajarkan kita untuk kita pada akhirnya hidup di dalam pengampunan. Pengampunan. Saudara dan saya harus belajar untuk mengampuni hidup orang lain yang menyakiti, yang memfitnah, yang melukai, yang membicarakan hidup kita, yang menjegal hidup kita, yang menikam kita dari belakang. I know ini sangatlah tidak mudah, sangatlah sulit, tetapi bisa. Karena yang pertama ada kasih Yesus, yang kedua ada anugerah Yesus, yang ketiga ada Roh Kudus yang berkuasa bertata, yang memimpin kehidupan saya dan saudara. Kenapa banyak orang gak bisa hidup dalam pengampunan? Dia tidak mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hatinya. Dia tidak mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin pikirannya. Dia hanya mengizinkan hati, perasaan, pikiran, telinganya untuk dipimpin dengan bujukan, rayuan, rasa emosi, dendam, benci, sakit hati. Pokoknya saya harus balas, pokoknya saya harus balas, pokoknya saya harus ceraiin suami saya, pokoknya saya harus ceraiin istri saya. Kalau dia bisa selingkuh, saya juga harus selingkuh. Emang dia aja bisa selingkuh. Jangan tutup dosa dengan dosa. Jangan tutup kesalahan dengan kesalahan. Saudara, saya mau bersaksi. Saya sebagai seorang pendeta tidak semulus yang orang lihat. Hidup saya difitnah, hidup saya direndahkan, hidup saya dilecehkan, karakter saya dibunuh. Bukan dengan orang yang tidak percaya Yesus, tetapi justru karakter saya dibunuh, saya difitnah, saya dimusuhi, saya direndahkan, saya dilecehkan, martabat saya benar habis diinjak-injak. Justru oleh orang-orang yang katanya sudah melayani, bahkan melayani firman, bahkan sudah memiliki jabatan-jabatan gerejawi. Saya direndahkan, saya difitnah di depan ribuan orang, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya diberitakan hal yang buruk-buruk, reputasi saya direndahkan, reputasi saya dihancurkan. Bahkan saking ingin mereka melihat kehancuran hidup saya, pelayanan saya, masa depan saya. Saya sampai dikerjain, diundang sama satu orang di satu perusahaan untuk pelayanan, dan ternyata pelayanannya itu, undangannya itu, kantornya itu tidak ada. Sampai segitunya, saudara. Saya dibilang, maaf ya, saya pegang-pegang kelamin wanita lah. Saya dibilang main perempuan lah. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, secara manusia, saya emosi, saya kecewa, saya terluka, saya tersakiti, bahkan saya sangat merasa direndahkan. Dan saya berpikir, kok bisa ya ada seorang pemuka agama, beberapa pemuka agama, mereka kompak untuk merendahkan, menghancurkan hidup saya, merendahkan hidup saya. Tetapi ketika saya sedang berpikir seperti itu,
Yesua atau yang kita kenal Yesus Kristus, Tuhan menghampiri saya dan dia berkata demikian. Kalau kamu turun tangan membalas mereka, aku akan angkat tangan. Tetapi sebaliknya, ketika kamu angkat tangan, aku yang akan turun tangan, membela hidupmu, mengangkat hidupmu, mempromosikan hidupmu, dan memberkati kehidupanmu. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan manusia, oleh fitnahan manusia, oleh cibiran manusia, oleh kutukan manusia. Tetapi hidupmu, Verona dengar baik, ditentukan oleh perkataan Yesus, ditentukan oleh firman Yesus, ditentukan oleh janji-janji Yesus. Saya nangis saudara, dan saya berkata kepada Tuhan Yesus, aku berserah. Nangis. Aku berserah. Daging ini berontak, pride saya berontak pada Yesus, Juru Selamat. Aku waktu saya nyanyi I surrender all, I surrender all, saya gak bisa mengampuni. Saya gak terima saya digini. Tapi semakin dalam saya mengenal kasih Yesus, Yesus mengajarkan saya, aku pun tidak pernah menghukum kamu, aku pun tidak pernah mencibir kamu, aku mengasihi kamu. Ampunilah mereka seperti aku mengampuni hidup. Aku nyanyi sama Tuhan sekali lagi, I surrender all, I surrender all. Saudara, Tuhan gantikan. Saya diberikan orang-orang yang mengasihi saya, pendeta-pendeta yang mengasihi saya dalam pengembalaan. Saya diberikan teman-teman baru. Tuhan buka pelayanan-pelayanan baru. Dan bahkan saya ditaruh Tuhan di mimbar-mimbar yang jemaatnya ribuan. Ribuan orang mendengarkan firman Yesus lewat mulut ini, yang menurut orang-orang yang menyakiti saya begini, begitu, begini. Dan praise the Lord, hari ini kalau saya cek algoritma Facebook, dia sudah mulai naik ke 7 juta outreach. Siapa saya? Terakhir saya lihat 6,2 juta outreach. Dan saya melihat 7 juta outreach, orang mendengar Yesus, firman Yesus, Tuhan pakai lewat mulut orang yang direndahkan ini. I speak bless for them. Aku ucapkan berkat buat mereka. Yang kedua, mengajarkan kita kepada pengampunan. Ampunilah orang yang membencimu. Ibu, ampunilah suamimu. Aku tahu ketika engkau diselingkuhi tidak mudah untuk mengampuni, tetapi hanya pengampunanlah yang bisa merubah suamimu. Suami, hanya pengampunanlah yang bisa merubah istrimu. Anak-anak, hanya pengampunanlah yang bisa merubah hati orang tuamu. Para pengusaha-pengusaha, ampunilah karyawan-karyawan. Karena kekerasan tidak bisa mengubah hati orang. Benci tidak menyelesaikan masalah, justru menambahkan masalah, mewarisi ke anak cucu kita. Tetapi pengampunan, mengenal akan kebaikan Tuhan, akan mengubahkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir, saudara,